Saya Abdillah Iqmal Khairul Kulatif dengan NIM 2331145. Sini saya akan membuat video untuk memenuhi syarat tugas dosen saya. Ini membuat video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bahas tentang filsafat agama. Pertama itu ada pertanyaan tentang masih adakah optimisme agama karena agama itu dianggap sebagai penyebab bencana bahkan peperangan. Bagi saya optimisme itu masih ada karena menurut saya agama itu pure dari Tuhan esensinya. Yang membuat bedakan itu adalah hasil interpretasi manusia itu masing-masing. Jika sebuah interpretasi manusia itu berbeda dari waktu ke waktu, maka sedikit demi sedikit ajaran agama ini akan berubah, bahkan bisa menyimpang. Bahkan ada yang bahkan bisa berpendapat bahwa agama ini sebagai ancaman karena bisa menyebabkan bencana bahkan peperangan. Padahal hakikatnya agama itu pure, mengajarkan, apalagi Islam itu berkata salam, kedamaian. Bahkan arti dari pure, agama yang pure ini itu agama yang mengajarkan kebaikan serta kedamaian. Bahkan juga dalam agama Samawi, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Lalu kenapa adanya peperangan? Peperangan ini tidak ditimbulkan atas sebab murni karena agama, tapi karena masalah politik, masalah kekuasaan yang menggunakan embel-embel agama, mengatasnamakan agama, padahal agama itu tidak kaitannya, tidak ada hubungan dengan politik, murni mengajarkan kedamaian. Bagaimana padahal perang itu kan menimbulkan kekacauan, sedangkan agama ini kan menuntun kedamaian, tidak mungkin itu bertolak belakang. Makanya yang salah itu adalah manusia itu sendiri, si penganutnya, bukan agamanya. Jadi masih ada optimisme dalam sebuah agama. Lalu pertanyaannya itu ada lagi tentang filsafat agama. Filsafat agama itu apa? Bagi saya, filsafat agama itu adalah metode cara manusia untuk bisa mengetahui Tuhan, dalam arti bukan wujudnya, dalam arti segala aspeknya Tuhan, melalui pendekatan rasional dengan akal, bukan dengan hati lagi. Kalau hati itu udah masuk tasawuf bahkan tauhid. Jadi untuk mengenal Tuhan secara rasional itu ada namanya ilmu filsafat. Jadi mengenal Tuhan dengan cara rasional berdasarkan adanya dalil, adanya bukti-bukti, sehingga itu bisa dijadikan filsafat agama. Lalu pertanyaan berikutnya itu ada tentang gambaran Tuhan, konsep Tuhan dalam Islam. Bagi saya itu Tuhan itu pertama itu konsepnya transenden, yaitu atau bisa juga jauh. Jadi sejatinya Tuhan itu bersifat jauh karena pengetahuan kita, akal kita itu pasti tidak akan bisa mencapai atau bahkan mengetahui gambaran wujud Tuhan itu seperti apa. Bahkan kita juga tidak akan menyampai bahwa pengetahuan Tuhan itu sama dengan pengetahuan kita, tapi pengetahuan itu jauh lebih berbeda, sehingga saya artikan bahwa Tuhan itu bersifat transenden, jauh. Nah, selanjutnya ada lagi konsep yaitu imanen, dekat. Jadi walaupun Tuhan itu jauh dalam artian logika kita terhadap wujud Tuhan atau esensi Tuhan itu sendiri, tapi Tuhan itu dekat, imanen, karena ada yang bilang dalam ayat itu, sungguhnya aku lebih dekat dari ulat lehernya. Jadi Tuhan itu
pasti menuntun, membantu manusia dalam permasalahannya, seperti halnya Nabi sampaikan wahyu oleh Allah, sehingga itu kan bukti juga bahwa Tuhan itu masih bisa membantu dekat, walaupun tadi ada namanya transenden yang jauh. Juga adanya konsep itu ihsan, beribadahlah seakan-akan kamu melihatnya, jika tidak bisa maka berangan-anganlah bahwa Tuhan sedang melihatmu. Itu juga masuk dalam konsep imanan bagi saya, karena situ kita harus yakin bahwa Tuhan itu melihat kita, yakin bahwa Tuhan itu Allah itu dekat dengan kita. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan saya, dari pertanyaan dosen saya. Mungkin sekian. Bagi kalian yang mau baca sumber yang saya jawab dari video ini, bisa menuju ke referensi itu Bapak Karno dengan judul Filsafat Agama, bisa dicari di Google. Mungkin itu dari saya dari video singkat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.